Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Book. Dan kita tentu saja selalu berupaya menghadirkan tamu-tamu yang istimewa yang akan berbagi pengetahuan baru bagi kita atau barangkali mengingatkan kita pada hal-hal tertentu yang kita sudah lupa. Kita pagi ini akan ketemu dengan Profesor Dr. Analiansyah yang insya Allah tanggal 7 Agustus 2025 nanti akan dikukuhkan menjadi profesor di UIN Araniri dalam bidang fikih kontemporer. Dan sekarang dia sedang diamanahkan menjadi Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri. Dan kita nanti akan cerita banyak tentang perwalian yang sekarang menjadi isu ataupun konteks pembicaraan yang serius. Dan Baitul Mal Aceh juga punya konsentrasi di bidang itu sekarang ini. Dan kita akan tanya apa saja yang sedang dilakukan. Langsung saja kita sapa Profesor Dr. Analiansyah. Assalamualaikum Pak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sudah mulai sibuk mempersiapkan pengukuhan guru besar ya? Ya benar Pak Endra, karena sudah tanggal 7 ya. Tanggal 7 ya, tanggal 7 Agustus nanti. Ya. Jadi Pak Ana itu guru besar di bidang fikih kontemporer Ya. di Fakultas Syariah dan Hukum. Iya. Benar ya Pak Ana ya? Benar ya. Dan sekarang diamanahkan jadi Wakil Dekan 3 di FEBI ya. Pak Ana, kita kan ngobrol tentang isu perwalian nih. Dan kita tahu sekarang Baitul Mal Aceh juga punya konsentrasi pada isu tersebut. Barangkali Pak Ana bisa cerita sedikit dulu latar belakang dari program tersebut Pak Ana. Ya, oke. Baik. Terima kasih Pak Endra. Mungkin saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Isu perwalian di Aceh itu tepatnya dimulai tahun 2007 ya, masuk ke dalam kanun Baitul Mal ya. Oke. Sebelumnya Baitul Mal tidak membahas masalah perwalian. Baitul Mal fokus pada ziswaf ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Tapi sejak 2007 itu pasca tsunami. Pasca tsunami Baitul Mal kemudian menambah kewenangannya di bidang pengawasan perwalian. Ceritanya waktu itu pasca tsunami banyak sekali orang meninggal ya, seperti kita tahu. Kemudian ada juga anak-anak yang masih hidup yang orang tuanya telah meninggal dunia. Oke. Jadi mereka tidak tahu bagaimana mengurus hartanya gitu. Kemudian siapa yang mengurusi mereka begitu kan? Siapa yang menjadi walinya? Waktu itu kemudian pemerintah mengeluarkan Perpu namanya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait dengan hal ini nomor 7 ya tahun 2007. Untuk penanganan itu di Aceh diamanahkan ke Baitul Mal Aceh. Kemudian kalau di luar Aceh itu diamanahkan ke BHA namanya, Badan Harta Agama. Apa namanya? Jalan. Badan Harta Agama ya? Iya, Badan Harta Agama. Sayangnya ya, kanun ini belum berjalan dengan baik di Aceh karena belum ada juknisnya. Jadi Baitul Mal setiap melaksanakan program mereka wajib memiliki juknis atau petunjuk teknis ya, atau semacam pedoman lah, pedoman pelaksanaan pengawasan perwalian di Aceh. Kanun Baitul Mal ini yang 2007 ini di tahun 2018 mengalami beberapa perubahan, dan ada lagi beberapa perubahan di tahun kalau tidak salah tahun 2021 ya perubahannya. Tapi terkait dengan perwalian itu masih tetap tidak banyak perubahan, yaitu jadi sekarang ini tetap mengacu pada kanun nomor 10 tahun 2018 termasuk aspek perwalian ya. Ini kira-kira sejarahnya mengapa kemudian Baitul Mal dia turut menangani masalah pengawasan perwalian. Jadi mereka menyebut pengawasan perwalian. Ada 3 hal yang diatur secara umum dalam kanun itu. Yang pertama adalah pengusulan penetapan wali ke Mahkamah Syariah bagi ya misalnya keluarga anak ini misalnya, atau orang yang seharusnya mengusulkan perwalian itu tidak mengusulkannya.
Jadi berarti ketika tidak ada yang mengusulkan wali bagi si anak, maka Baitul Mal lah yang berkewajiban mengusulkannya ke Mahkamah Syariah. Yang kedua, mereka harus melakukan pembinaan wali. Dan yang ketiga, kalau misalnya tidak ada orang ya yang bersedia menjadi wali, maka Baitul Mal menjadi wali sementara. Oke. Jadi begitu kira-kira gambaran singkat ceritanya mengapa kemudian masalah perwalian itu masuk ke salah satu tugas fungsi dari Baitul Mal Aceh ya. Jadi dari penjelasan Pak Ana tadi jelas ya, terlihat bahwa sebenarnya upaya yang dilakukan Baitul Mal itu justru sebenarnya memudahkan, menolong, dan ingin barangkali juga bukan saja peduli ya Pak Ana, tapi mengambil bagian penting ya kalau kita lihat dari konsentrasinya tadi. Iya, benar. Pak Ana, kalau kita simak dari yang dijelaskan oleh Pak Ana tadi itu kan ada juga misalnya dari pasca tsunami itu mungkin ada anak-anak yang belum mungkin dewasa atau belum sampai umur sehingga dia tidak bisa melaporkan gitu ya. Tapi dilaporkan oleh saudaranya, atau kalau saudaranya nggak ada, sementara dilakukan oleh Baitul Mal. Yeah. Nah, yang ingin kita tahu Pak Ana, dalam sepanjang perjalanan itu pasti ditemui berbagai macam barangkali kita nggak sebut kendala, tantangan-tantangan yang barangkali harus diselesaikan ya, terutama tentang apakah benar itu anak si A atau anak si B misalnya dalam konteks keluarga ya Pak Ana, silsilah seperti itu. Apakah didapati misalnya problem untuk mencocokkan itu sehingga mesti ada yang melakukan monitoring atau evaluasi? Ya, oke, baik. Mungkin sebelum sampai ke sana ya, tadi ingin saya tambahkan sedikit terkait dengan Baitul Mal belum menjalankan program itu karena belum ada juknisnya, belum ada juknis yang mereka pegang. Sekarang ini Baitul Mal juga sedang berjuang untuk melahirkan paling kurang peraturan badan atau pergub lah ya. Pergub. Jadi peraturan gubernur terkait dengan pengawasan perwalian. Itu derap sudah selesai. Kita laksanakan itu bersama tim dari KIOS. Kemudian kita juga siapkan juknisnya. Jadi pedoman pelaksanaan pengawasan perwalian. Itu derap juga sudah selesai dan juga sudah kita serahkan ke Baitul Mal. Mudah-mudahan itu disahkan. Dan itu menjadi pedoman pelaksanaan sampai ke level Gampung. Oke. Karena dari segi tupoksi ya, nanti sekaligus akan menjawab yang tadi, yang menjadi ujung tombak pelaksanaannya itu adalah di Baitul Mal Gampung. Sebagaimana kita ketahui dalam kanun Baitul Mal itu ada di level provinsi, ada di level kabupaten kota, dan yang paling rendah ada di level Gampung. Gampung ya. Nah, pengawasan perwalian itu akan nanti dilaksanakan oleh Baitul Mal Gampung. Oke. Jadi misalnya yang kita sudah atur ya, misalnya sudah kita atur, apabila ada kematian, setiap ada kematian, maka Baitul Mal Gampung pada tahap awal mendorong agar keluarga mengurusi masalah perwaliannya, termasuk mengurusi masalah harta peninggalan orang tuanya, termasuk pembagian kewarisannya, harta warisan ya. Nah, kita beri jangka waktu. Kalau misalnya pihak keluarga mengatakan ini misalnya ini masalah perwalian misalnya akan diurusi oleh pihak keluarga, maka itu selesai, tidak lagi diambil alih oleh Baitul Mal Gampung ya. Tapi misalnya kalau dari keluarga misalnya mengatakan ini kami tidak urus lah, mohon bantuan, nah, maka Baitul Mal Gampung lah kemudian yang akan mengusulkannya ke Baitul Mal Kabupaten, dan ke Baitul Mal Kabupaten akan mengusulkannya ke Mahkamah Syariah. Jadi ada jenjangnya. Ada jenjangnya ya. Ya, jadi dari Baitul Mal Gampung mengusulkan berkasnya ke Baitul Mal Kabupaten, dan dari Baitul Mal Kabupaten mengusulkan ke Mahkamah Syariah. Jadi tentu dalam hal ini
pihak kampung ya, mereka lah yang bertugas tadi untuk misalnya mengenali mengidentifikasi, identifikasi dan ya, memastikan misalnya anaknya nasabnya kemana, apa segala macam ya. Itu terutama bagi anak yang tidak ada ayah ibu. Karena wali ini itu ditetapkan kepada wali ya, ditetapkan pada orang yang tidak memiliki ayah dan ibu. Ya walaupun dalam ini ada sedikit pergeseran. Kalau dalam fikih itu, misalnya kalau anak yatim, maka yang menjadi wali itu dari pihak ayahnya, bisa kakeknya. Kalau kakek tidak ada, bisa saudara ayahnya ya, bisa abang ayahnya atau saudara laki-laki ya, adik ayahnya, yang laki-laki, kira-kira seperti itu ya. Tapi sekarang ini tidak. Kalau dia memiliki ibu, maka ibu itulah sebagai walinya. Nah, jadi tidak perlu mencari wali yang lain. Tapi kalau sudah yatim piatu, ini dia. Baru ya, diambil peran dari Baitul Mal dan mulai dari kampung gitu, Pak. Dari kampung. Pak Ana, menarik sekali ya kalau kita simak. Itu kan artinya pemerintah dalam hal ini melalui Baitul Mal Aceh benar-benar sudah turun untuk bisa membantu masyarakat sampai ke tingkat kampung sebenarnya kalau kita simak. Dan ini kan membahagiakan ya, artinya kalau kita dengar atau kita baca di media banyak misal keluhan masyarakat atau akibat hal yang muncul dari pembagian harta seperti itu Pak Ana ya. Kalau sudah sampai ke tahap kampung, artinya kan mereka punya skema pelaporan ya. Tadi Pak Ana sudah sebutkan mereka bisa sampaikan ke Baitul Mal kampung. Kalau mereka mampu urus sendiri, mereka akan urus sendiri. Kalau enggak, mereka minta dibantu gitu. Mungkin kita bicara dibantunya nih Pak Ana. Kalau minta dibantu artinya kan secara pengetahuan mungkin cukup, tetapi barangkali ilmu agama dan lain-lain itu kan memang perlu sebagai penyokong dalam hal ini. Tahapan apa nih Pak Ana yang perlu dilakukan oleh masyarakat? Mungkin nanti kalau ada masyarakat yang nonton, dia jadi lebih tahu kan. Tadi Pak Ana sebutkan melalui Baitul Mal kampung. Tapi tahapannya sesederhana itu atau mungkin ada yang lain yang perlu dipersiapkan oleh mereka? Oke, baik. Yang terkait dengan pembagian warisan ya. Iya. Kita coba atur setelah ada orang tua katakannya meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris misalnya ya. Maka kita dorong agar masyarakat segera melakukan pembagian warisan. Kita dorong misalnya misalnya setelah 10 hari sampai 100 hari. Karena biasanya itu kalau di Aceh masa berkabung itu kenduri lah ya. Itu hari 1 sampai hari ada yang 7, ada yang 10. Sebagian Aceh sampai 7, tapi di sebagian wilayah Aceh dia masa kendurinya itu sampai 10 hari. Kemudian ada lagi nanti kita bilang sampai 100 hari. Itu masanya. Jadi kita dorong agar masyarakat segera melakukan pembagian warisan setelah 10 hari kematian. Ya. Nah, kalau misalnya dalam jangka sampai 100 hari keluarga tidak melakukan pembagian warisan, maka Baitul Mal mengambil inisiatif untuk mendorong keluarga misalnya memfasilitasi, misalnya memediasi agar proses pembagian warisan itu bisa berjalan atau bisa terjadi, bisa dilakukan ya. Kenapa itu penting? Ya, kenapa itu penting? Karena sering sekali ya terjadi di masyarakat kita, harta warisan itu tidak dibagi sampai ada yang berganti generasi. Terlalu lama ya? Terlalu lama ya. Dan itu banyak sekali kasus di Mahkamah Syariah, sengketa kewarisan. Kemudian banyak kasus harta warisan itu dikuasai oleh orang tertentu, misalnya abang yang tertua. Nah, sering seperti itu ya. Bahkan kalau dia meninggal itu diturunkan ke anaknya. Anaknya mengira ini harta warisan orang tua saya. Ini yang sering menjadi. Padahal bukan. Karena yang menjadi sumber konflik ya. Kemudian sengketa ke Mahkamah Syariah. Itu lain lagi halnya dengan
ibu ya, kalau dia memiliki beberapa anak, ya katakan misalnya ada anak yang tertua sudah masuk tamat SMA, mau masuk kuliah, masuk bekerja misalnya, maka tidak heran kalau si ibu menjual sebagian hartanya untuk memenuhi kebutuhan anak yang pertama. Oke. Nah di situ nggak tahu tuh, itu bagian siapa. Nah ya, nanti begitu juga dengan anak kedua dan seterusnya. Bisa jadi kalau ada yang masih kecil, ketika dia dewasa, butuh segala macam, butuh biaya, butuh dana, dijual lagi. Macam, harta untuk dia sudah menjadi tidak ada lagi. Oke. Karena sudah diprioritaskan ke anak yang pertama. Nah gitu. Dalam kewarisan Islam itu tidak dibenarkan karena setiap anak memiliki haknya masing-masing. Nah gitu dia. Ya. Jadi ini yang didorong gitu. Jadi harta masing-masing anak itu harus diberi perlindungan. Jadi kalau itu tidak segera dibagi, maka akan muncul berbagai masalah. Itu belum lagi temuan-temuan lapangan, cenderung saudara ayah sering turut terlibat dalam mengurusi harta, atau dalam tanda kutip ikut campur dalam tanda kutip. Ketika si yang meninggal banyak meninggalkan harta, pura-pura peduli dengan si anak yatim, ya. Tapi kalau tidak punya harta, itu sering menjauh. Kepeduliannya nggak ada ya. Itu kepedulian menjadi tidak ada. Ya. Di Aceh itu dalam banyak kasus akhirnya ibu lah menjadi orang tua tunggal gitu kan. Jadi bantuan dari yang seharusnya memberi bantuan dari pihak wali dari pihak ayahnya itu tidak ada atau abai sama sekali. Nah gitu-gitu. Itu belum lagi kasus ini warisan tadi ya, terkait dengan warisan anak piatu. Jadi di Aceh itu banyak informasi, banyak ulama-ulama mengatakan anak piatu itu dia kehidupannya lebih susah dibandingkan dengan anak yatim. Anak yatim banyak membantu, tapi tidak dengan anak piatu. Piatu artinya hanya punya ayah saja ya, tapi tidak punya ibu ya. Sering sekali begini. Oke, tadi saya selesaikan dulu yang pertama tadi. Mengapa kemudian harta itu segera dibagi warisannya? Sering sekali juga dan biasa begitu. Ibu dia akan menikah lagi dengan pria lain, ya kan? Kalau dia memiliki harta, kan kita sering itu sebut dengan janda kaya ya. Cantik, kemudian banyak harta, kan janda kaya itu kan banyak yang melirik gitu kan. Melirik karena hartanya. Nah gitu. Jadi kalau tidak segera dibagi, maka akan bercampur. Apalagi nanti suami baru dia melirik karena harta, maka dia akan menguasai harta harta peninggalan si pewaris tadi. Nah, gitu. Jadi ini semacam proteksi bagi anak gitu, agar hak mereka itu tidak hilang. Itu tadi. Kemudian yang piatu itu lain lagi ceritanya gitu. Suami ya itu lazim dia akan menikah lagi. Sementara ada istrinya yang kaya memiliki harta warisan. Seharusnya itu kan turun ke ahli waris. Keturunannya. Walaupun suami juga memiliki hak kan. Ada haknya. Kalau ada anak dia mendapat 1/4. Selebihnya turun ke anaknya. Tapi itu karena tidak segera dibagi, dia memiliki istri baru, maka itu akan termanfaatkan. Otomatis akan dimanfaatkan untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan istri yang baru. Sehingga tergeruslah harta itu tadi. Gitu dia. Ini kira-kira jadi perlindungan terhadap anak menjadi berkurang. Jadi luar biasa sekali ya Pak. Nah, artinya agama mengatur, kemudian lembaga juga memiliki kepedulian yang besar. Sebenarnya ingin dalam rangka itu semua orang mendapatkan haknya sesuai dengan hukum Islam ya kan, terutama hukum waris dan juga yang Pak Anas sebutkan tadi, kalau bagaimana yatim, bagaimana piatu, janda, bahkan duda dan lain-lain gitu ya. Kes-kes seperti ini tuh dipahami masyarakat dengan baik tidak Pak Ana? Walaupun kita tahu kan, mungkin semua orang tahu kita hidup dalam
syariah Islam, kemudian penerapan juga begitu ya. Ada nggak masyarakat yang barangkali kita nggak bilang belum paham ya, mungkin pada tahapan karena bicara harta tadi, kemudian apakah menjadi tidak paham atau menjadi lupa, atau ada juga barangkali yang sengaja membiarkan dulu berlama-lama baru dibagi, padahal secara hukum Pak Ana sebutkan tadi harusnya ada waktu-waktu yang sudah ditentukan dari berapa hari itu tadi. Ya, baik. Masyarakat sebenarnya tahu ya. Iya. Cuman apa namanya? Mungkin karena berbagai alasan, mungkin atau karena keengganan ya, atau karena nanti ya dianggap ini baru meninggal sudah Bicara harta gitu. Oke. Tunggu-tunggu di kampung ketika memberi ceramah tausiah kematian, mereka tetap memberikan dorongan kepada keluarga agar segera menyelesaikan warisan ya. Masalah kewarisan, utang kewarisan itu segera diselesaikannya. Karena tadi tujuannya gitu. Karena tunggu-tunggu itu dia melihat fenomena di masyarakat ada yang tidak sehat. Oke. Ada yang tidak sehat ya. Cuman masyarakat tadi begini, di masyarakat kita tunggu-tunggu juga dia tidak berani masuk terlalu dalam karena mereka tidak memiliki kuasa ya. Ini kan masalah privat ya, masalah privat, masalah perdata. Jadi dia tidak berani masuk terlalu dalam karena dianggap terlalu mencampuri. Nah gitu. Jadi kita coba sosialisasi dan diskusi dengan Baitul Mal Kabupaten, kemudian beberapa desa sebagai sampel. Mereka menyambut baik ketentuan ini dengan alasan mereka punya pegangan ya, untuk mendorong masyarakatnya lebih tertib. Nah gitu dia. Ya, walaupun ada memang alasan-alasan logis ya, misalnya kekhawatiran anak misalnya ketika 18 tahun kalau diberi harta dia akan menyalahgunakan hartanya ya. Ada juga kekhawatiran orang tua yang seperti itu. Tapi itu tidak umum ya, tidak umum. Itu case ya? Itu case. Tapi yang banyak seperti tadi, mereka mungkin karena di kita juga belum terbentuk suatu tradisi, Pak Endra. Oke. Belum ada tradisi, kemudian yang tradisi itu bisa saling mengawal, saling menjaga. Iya. Ini kita harapkan akan muncul tradisi baru, ya. Karena kita itu riset sampai ke Malaysia itu ya. Kita riset sampai ke Malaysia untuk membandingkan ya. Kita coba lihat di Kelantan bagaimana, di Kuala Lumpur bagaimana. Nah, mereka sudah mempraktekkan itu sejak lama. Oke. Lebih siap ya? Mereka lebih siap. Jadi mereka lebih rapi lah. Lebih rapi ya, Pak Ana. Kalau lihat tadi udah ke Malaysia, Kuala Lumpur, Kelantan, di Aceh sendiri dalam tataran yang Pak Ana sebutkan tadi mendampingi Baitul Mal dan juga UNICEF ya untuk konsentrasi ini, di kabupaten mana saja Pak Ana sudah tersosialisasi? Apa seluruhnya sudah mendapatkan sosialisasi yang cukup? Kita kemarin yang ambil 5 ya. Sebagai pilot project? Ya. Oke. Pertama Kota Banda Aceh, kemudian Aceh Besar, kemudian Aceh Tengah, Sabang, dan Biren. Ya, Biren tambah. Berarti ada 5 ya? Ada 5 lah. Dari kelima ini Pak Ana, kabupaten mana yang barangkali sudah lebih siap secara pengetahuan dan praktek, dan mana yang masih perlu adjust ya, bimbingan seperti itu? Meskipun kesemuanya dalam koridor penerapan syariat Islam gitu Pak Ana. Iya. Kalau pengakuan mereka sendiri ya, kalau di sini diterapkan dan diberlakukan, mereka mengatakan siap. Oke. Aceh Tengah minta sebagai pilot project. Biren juga sama gitu. Biren bilang ini kalau ini disahkan Pak, kami sangat aman. Jadi kami bisa punya pegangan agar bisa lebih keras kepada masyarakat kami. Karena begini, tengku-tengku ini ketika masyarakatnya bermasalah, termasuk bagi waris, nanti ke mereka juga gitu. Mereka harus menyelesaikan juga kan. Jadi mending dari awal itu sudah
tertata sedemikian rupa lah, dan terbentuk budaya baru gitu. Itu yang paling penting, budaya baru. Meskipun begini Pak Endra, misalnya anak misalnya umur 3 tahun, kan mereka belum mampu mengelola harta. Harta tetap dikelola oleh wali. Jadi kewajibannya setelah umur 18 tahun, mereka mengembalikan harta itu kepada si anak. Nah, jadi yang paling penting di situ adalah ada pembagian resmi. Ya, pembagian resmi yang dikuatkan melalui penetapan Mahkamah Syariah. Tercatat ya. Tercatat ya, itu yang paling penting ya. Dan si anak itu tidak dirugikan ketika dia sudah dewasa. Nah, nih. Jadi jelas dia kan, ada dokumentasinya, ada dokumen resmi lah gitu yang menyatakan bahwa ini hak dia. Kalau jadi orang lain tidak bisa ambil semena-mena kan. Nah, gitu. Walaupun dalam yang menjaga harta, yang mengelola itu kan tidak mungkin anak ya, karena dia belum cukup umur, itu dikelola oleh walinya. Artinya kalau ada anak yang masih seumur itu tadi Pak Ana dikelola oleh walinya, Baitul Mal tuh memantau walinya tidak? Atau melakukan katakanlah kalau bahasa ekonomi akutabilitas ya, untuk melihat apa digunakan di hal yang tepat. Mungkin juga si anak kan perlu kebutuhan nih, karena dia masih kecil. Apa dicatatkan juga berapa biaya yang sudah dikeluarkan untuk kebutuhan dia, atau tanggung jawab si wali itu Pak Ana? Iya. Kalau untuk harta ya, untuk kebutuhan anak ya, untuk kebutuhan anak itu tanggung jawabnya si wali. Tanggung jawab wali. Tapi misalnya kan alasan tertentu butuh harta yang misalnya lebih besar, misalnya banyak, nah, dia bisa mengambil sebagian harta si anak tadi dengan dicatat dengan baik ya. Dicatat dengan baik gitu kan, agar itu jelas lah pengeluarannya, tidak hilang gitu kan. Nah, ini nilai-nilai penting Pak Endra, kalau ini diberlakukan. Ini kan ilmu bahasanya pengetahuan yang cukup penting dan perlu ya bagi semua orang ya Pak Ana. Iya, tadi saya tambahkan tadi Baitul Mal juga dia boleh melakukan pengawasan. Pengawasan perwalian ya. Mengawasi kinerja wali lah. Kinerja wali ya. Karena kalau misalnya tadi sudah dibina, walinya juga bermasalah gitu ya, maka Baitul Mal boleh mengusulkan pergantian wali. Artinya Baitul Mal memang turun betul ya untuk membantu masyarakat, terutama yang berhadapan langsung dengan persoalan seperti itu Pak Ana. Ya, maka tadi itu diamanahkan, yang ujung tombaknya ada di Baitul Mal Gampung. Baitul Mal Gampung ya, dan berjenjang naik terus dan akan mendapatkan perhatian juga yang sama ketika ada problemnya ya. Jadi saling dukung, saling juga membantu memecahkan masalah. Barangkali Pak Ana sebelum kita tutup, apa nih pesan Pak Ana terutama untuk semua keluarga untuk bisa aware, bisa punya kesadaran penuh bahwa ini kan ilmu yang memang Allah perintahkan juga ya, masalah perwalian dan harta waris ya Pak Ana, supaya masyarakat tidak tabu dengan persoalan ini dan boleh bertanya pada siapapun sehingga tidak menjadi sesuatu yang bukan saja melenceng tapi ditafsirkan berbeda gitu Pak Ana. Iya. Mungkin sebagai pesan terakhir mungkin ya pada masyarakat secara umum ya. Yang pertama ini ke Baitul Malnya. Agar sosialisasi kepada seluruh masyarakatnya terkait dengan pengawasan perwalian. Ya. Kita harapkan akan muncul budaya baru di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, masyarakat sendiri dia boleh pilih, bisa misalnya pembagian warisan mengundang dari unsur Baitul Mal Gampung atau tengku-tengku yang paham, atau kalau memang keluarga sendiri mereka paham, mereka segera langsung membaginya. Ya. Dengan harapan setelah dia bagi, dia beritahu ke Baitul Mal Gampung, agar Baitul Mal Gampung tahu nih mana yang sudah dibagi warisan, mana yang belum, mana yang akan mereka bantu proses, mana yang sudah selesai di tingkat keluarga. Jadi clear ya? Jadi clear. Jadi memang harapannya keluarga juga harus sangat peduli ya, sangat peduli terkait hal ini, karena apapun cerita ya, misalnya umur tidak tahu kita ya, katakan misalnya tadi dia punya ibu, ketika ibu ada, ada yang mengurusi harta si anak misalnya,
Tapi ketika dia meninggal, anak masih kecil, siapa yang bisa menjamin bahwa harta tidak akan diambil oleh orang lain misalnya gitu. Ini kira-kira harapan kita ya, agar masyarakat juga peduli, terutama juga dari unsur pemerintah Gampung melalui Baitul Mal Gampung juga terus mendorong ya. Mungkin itu Pak Hendra. Baik Pak Ana, terima kasih banyak. Teman-teman semua, kita tadi meskipun belum terlalu panjang ya, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan Profesor Dr. Analiansa, tapi cukup sangat penting sekali untuk kita tahu bahwasannya salah satu hukum di dalam Islam, terutama masalah bagi waris, perwalian, itu nggak boleh dianggap remeh ya. Jadi menjadi satu pengetahuan yang penting bagi kita. Dan tadi Prof. Analiansa menjelaskan bahwa Baitul Mal sudah turun ke Gampung, kabupaten, sampai ke provinsi. Bahkan dari memberikan edukasi juga sudah dilakukan. Kalau tadi dilakukan sosialisasi untuk 5 kabupaten, semoga nanti terpenuhi juga ya Pak Ana, kabupaten yang belum sampai dengan 23 kabupaten kota yang ada di Aceh. Dan kita juga harus tersadarkan bahwa pengetahuan bukan saja untuk barangkali orang yang berhadapan dengan peristiwa tersebut, tapi bagi siapapun sebagai orang Islam untuk bisa tahu tentang pengetahuan tentang hukum waris dan juga perwalian. Pak Ana, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga sukses dan sekali lagi selamat atas pengukuhan sebagai profesor bidang fikih kontemporer. Ya, saya senang sekali bisa belajar banyak Pak Ana. Teman-teman semua, demikian tadi perbincangan kita dalam sebuku Inspiring Like a Book dengan Profesor Dr. Analiansa. Dan semoga bisa menjadi khasanah baru bagi kita, menjadi pengetahuan yang baik. Dan jangan lupa, jika bukan pun ini terjadi pada Anda, berilah pengetahuan ini berkontribusi untuk berbagi pada orang lain. Sampai ketemu lagi dalam episode berikutnya. Saya Hendra pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.